Ketika saya ini sebagai masyarakat yang merasakan kejadiannya brutal gitu kan. Laut dipagar di kotak-kotak sehingga ketika saya untuk mencari ikan ini ruang lingkupnya jadi sempit gitu. Dan itu yakin bukan saya doang yang merasakan, bukan. Yakin petani rajungan juga yakin sama deh apa yang saya rasakan. Nah, kalau misalnya ada nelayan yang tidak merasa terganggu itu kayaknya harus dipertanyakan lah. Apa yang Anda alami dengan adanya pagar itu? Gimana Pak? Apa yang Anda alami atau kesulitan apa yang Anda alami setelah ada pagar itu? Ya kesulitannya jarak tempuh. Satu itu jarak tempuh. Ya misalnya yang harusnya kita itu habis 2 liter atau 3 liter jadi 2 kali lipat. Satu. Kedua, kadang kalau ada patahan-patahan bambu yang ada di situ ketika musim rob itu kita nggak kelihat juga akan nabrak dinding perahu karena sementara dinding perahu kita itu ya dari kayu gitu kan bisa bolong gitu kan atau bisa kena kipas patah gitu itu juga akan membahayakan itu 2. Nah ketiganya ketika ada musim gelombang besar gitu kan kebetulan kalau saya kan nelayan tradisional Pak. Nelayan tradisional itu ya kayak macam rajungan gitu kan terus bondet gitu. Nah itu kita bisa ke pinggir. Cuman masalahnya ketika kita memilih lokasi yang saya anggap itu banyak ikan, kemudian di situ ada pagar. Nah, dengan ada pagar itu akhirnya saya harus menghindari itu. Itulah kerugiannya. Dan jelas kalau misalnya dipaksakan di situ juga yang nggak memungkinkan. Pengeluaran dengan pemasukannya, pendapatannya nggak seimbang. Mendingan saya mencari yang lain. Gitu kan. Ya kalau dijawab misalnya itu kan nggak ganggu nelayan, tetap nelayan masih bisa nelayan gitu, masih bisa keluar nelayan. Ya, cuman artinya alangkah baiknya kalau tidak ada bambu-bambu itu. Artinya tidak ada masalah buat saya. Lihatnya rucak, laut di pagar-pagar itu rucak melihatnya itu enggak merdeka pikirannya gitu. Jadi keganggu aja lah Pak. Itu kan udah lama dibangun ya dari Agustus saya dengar. Ya udah berapa 6 bulan mungkin. Ada tahu bahwa mulai dipagar-pagar kapan? Setahu saya mengetahui itu, saya hitung tuh sekitar 5 bulanan lebih. Kalau hitung dari sekarang tuh 5 bulanan lebih. Terus apa tindakan nelayan selama itu? Apa melapor, ngadu kemana? Ya tindakan pertama, saya pikir ini adalah teman-teman yang memang dia bergerak di budidaya, misalnya rumput laut atau misalnya kerang hijau gitu. Awalnya, cuman saya lihat-lihat kok ini bukan gitu. Nah, saya juga sempat lapor ke DKP provinsi. Gitu. Dan DKP provinsi ternyata juga udah tahu gitu. Oh itu pagar bahwa itu adalah melanggar dan ilegal. Gitu. Kata saya Pak, kok kenapa nggak ditindak? Tapi tugas saya hanya melaporkan katanya kan. Nah melaporkan ke atasan, ke pusat, ke KKP gitu. Udah dilaporkan. Ya saya tetap saya menunggu gitu sampai akhir ini disegel. Gitu. Lah. Ketika rame kemarin, itu kan sampai presiden perintahkan menyegel pagar laut itu. Apa reaksi dari nelayan di sana? Ya sebenarnya kalau nelayan sana memang sangat mengapresiasi lah gitu kan, artinya tindakan penyegelan itu. Cuman ya kalau kita banding, saya pikir ini masih namanya dimaklum ya, namanya pandangan masyarakat nelayan dengan pandangan pengelolaan negara itu kan berbeda. Kalau nelayan sih pikirnya udah kalau memang itu melanggar cabut. Kenapa entar? Kenapa entar nunggu 20 hari segala macam? Udah itu melanggar cabut. Toh ketika masyarakat melanggar jangankan urusan misalnya pagar sampai 30 km lebih nyuri kayu aja langsung dihukum gitu kan. Metik kayu aja di hutan lindung dihukum langsung. Maksudnya kok nggak dilakukan itu gitu kan. Ini nunggu apa gitu. Misalnya nunggu biar pelakunya ngaku. Pelakunya rahasia umum lagi. Lura-lura tahu, orang Kohot tahu yakin siapa pelakunya. Orang Serang aja tahu. Tahu semua. Bupati tahu. Enggak tahu pura-pura, enggak mungkin enggak tahu. Gitu. Kalau saya sebutin di sini, nanti saya dituntut undang-undang IT nanti. Gitu. Kok dituntut undang-undang kalau ada? Takut dituduh gitu. Bukan kalau ada benar ya enggak bisa dituntut. Ya udah berarti saya sebutkan apa? Hah? Iya, Ada tadi udah bilang kok korporasi di belakang ini. Korporasi apa?
fake yang di PSN kan. Ya, itu korporasinya. Nah, pemagaran ini sebenarnya mah tetap ini proyeknya dari Ali Hanafi ke Encon nih. Encon itu Ahmad Gojali ditenderkan lagi ke Memet. Nah, bikinlah ini Sinton ini bikin supaya mengalihkan isu gitu kan. Supaya ini tidak terjadi ke dia nama itu. Akhirnya ditongolkan ya namanya Jaringan Rakyat Pantura. Bahwa ini swadaya, itu segala macam. Dan ini sebenarnya udah jadi, yang saya sebut tadi ini udah jadi materi gugatan di pengadilan. Gitu. Nah kalau ngomong Ali Hanafi, silakan aja semua di sini juga tahu siapa. Tangan kanannya siapa maksudnya. Gitu kan. Kalau ngomong abuan segala macam ya berarti kan Antoni Salim segala macam. Itulah korporasinya maksudnya. Dan jika negara tidak berani ke itu, saya akan lawan. Banten saya akan pimpin lawan itu. Terima kasih. Hebat.